Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semua? Kembali lagi di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dan kali ini kita akan membahas tentang periode masa anak dilihat dari perkembangan kognitif, bicara, dan juga emosi. Sebelum saya share screen, silakan teman-teman semua untuk komen kehadiran di kolom komentar. Nah, ini adalah eh, pembahasan kita hari ini ya. Pertama kita akan membahas dulu ciri-ciri perkembangan masa anak awal. Jadi menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan biologis pada masa ini berjalan pesat, tapi secara sosiologis ia masih sangat terikat oleh lingkungan dan juga keluarganya. Dan di sini keluarga sangat berperan penting untuk mempersiapkan anak untuk bisa beradaptasi ke dalam lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Pada masa anak-anak awal, anak-anak banyak meniru, banyak bermain sandiwara ataupun khayalan. Imajinasinya tuh lagi banyak banget yang ada di dalam kepalanya. Nah, dari kebiasaannya itu akan memberikan keterampilan dan pengalaman-pengalaman terhadap si anak. Ciri-cirinya, satu, usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Ya, usia mainan, seneng banget main. Kemudian usia prasekolah karena dia sudah mulai tertarik gitu ya sama yang namanya tulisan, gambar-gambar, warna dan sebagainya. Kemudian juga usia belajar kelompok, usia menjelajah dan banyak bertanya, nanya ini, nanya itu, mama kenapa ini, papa kenapa begitu gitu ya. Kemudian usia meniru dan juga kreatif. Tugas-tugas perkembangannya yang pertama belajar berbicara, kedua belajar membedakan jenis kelamin, ketiga belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan orang-orang terdekatnya. Kemudian belajar membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk dan mengembangkan kata hati. Nah, di sini juga peran kita sebagai orang tua penting nih ya, supaya dia juga bisa belajar membedakan hal-hal tersebut. Kemudian yang kelima membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan juga alam. Berikutnya, perkembangan kognitif. Menurut Santro, kognisi artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan juga mengingat. Menurut Piaget, Piaget menggambarkan kognitif anak prasekolah sebagai praoperasional. Nah, tahapan ini berlangsung kira-kira usia 2 hingga 7 tahun. Adalah tahapan kedua dari teori Piaget. Nah, dalam tahapan ini anak mulai mempresentasikan dunia mereka dengan kata-kata, bayangan, dan juga gambar-gambar. Anak juga mulai bisa nulis dan menggambar dengan imajinasi mereka. Masa ini disebut masa prasekolah dan masa sekolah. Anak mulai berinteraksi dengan teman sebayanya dan bekerja sama dan juga anak berlompat, berlari, bermain bersama dan sebagainya. Makanya nggak heran anak tuh kalau udah ketemu gitu ya sama teman-teman sebayanya tuh cepet banget akrabnya gitu. Padahal kalau ditanya, kenal nggak sama ini tadi namanya siapa? Nggak tahu, tapi main aja mereka seneng gitu ya. Berikutnya menurut Vygotsky. Vygotsky mengatakan bahwa pada tahap ini anak-anak mengembangkan cara-cara mereka dalam berpikir dan pemahaman, terutama melalui interaksi sosial. Kalau kita bandingkan menurut teori Piaget, anak berkembang dari kemampuannya sendiri, sedangkan menurut Vygotsky, anak berkembang karena dibantu oleh lingkungan sekitar mereka. Elemen penting dari Vygotsky yang pertama ada Zone of Proximal Development atau ZPD adalah celah antara apa yang anak dapat kerjakan secara mandiri dan apa yang dia tidak dapat dikerjakan bahkan dengan bantuan orang lain yang lebih terampil dari diri dia gitu ya. Jadi dia berada di tengah-tengah. Elemen kedua yaitu scaffolding, artinya mengubah tingkat dukungan. Pada saat anak belajar, seorang guru atau orang tua menyesuaikan materi tersebut dengan kinerja anak saat ini. Jadi anak belajar konsep baru, ya kan orang dewasa seperti guru atau orang tua dapat terlibat langsung untuk membantu anak belajar mengenai konsep baru tersebut. Berikutnya yang kita bahas adalah perkembangan bicara. Bicara tidak lepas dari perkembangan kognitif atau berpikir dan juga sosial anak. Agar dapat berbicara dengan benar, anak dituntut belajar mengenai beberapa aspek kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengucapkan kata dengan benar, mengerti arti kata, menggunakan kata sesuai dengan konteks atau tujuan, dan mampu menyusun kata dengan struktur atau tata bahasa yang benar.
Menurut the American Academy of Pediatry, sekitar 15-25% anak memiliki masalah keterlambatan berbicara. Menurut Patricia McAleer Hamaguchi, penulis buku Childhood Speech, Language, and Listening Problems, What Every Parent Should Know, di masa 2 tahun pertama itulah anak-anak merekam semua informasi dari sekelilingnya. Seiring dengan makin matangnya otak dan juga otot si anak, mereka mulai bisa mengekspresikan hasrat serta keinginannya dengan cara berbicara. Penyebab keterlambatan bicara pada anak, yang pertama infeksi telinga, kemudian yang kedua otot mulut. Yang ketiga kemampuan menyimak, yang keempat kurangnya stimulasi. Berikut yang kita bahas adalah perkembangan emosi. Nah, untuk aspek emosional, reaksi anak terhadap berbagai perasaan berbeda yang mereka alami setiap hari. Kelak akan membawa pengaruh nih yang besar terhadap cara mereka mengambil keputusan, tingkah laku mereka, dan bagaimana cara mereka menghadapi hidup serta menikmati kehidupan sebagai seorang yang dewasa nantinya dan selama perkembangan usianya. Nah, seiring dengan pertumbuhan anak, perkembangan emosional juga akan menjadi semakin kompleks tergantung dengan pengalaman yang didapatkannya. Karena itu, mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi akan menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk kesehatan mental anak. Kemampuan emosional anak ini adalah saat di mana anak dapat mengenali, mengekspresikan, mengerti, dan mengelola rentang emosi yang banyak banget, berbagai macam emosi gitu ya. Berikutnya faktor yang mempengaruhi emosi anak. Yang pertama faktor kematangan. Perilaku emosional yang matang dapat terjadi jika ada perkembangan kelenjar endokrin. Itulah sebabnya gitu ya, bayi belum matang secara emosional ya karena kelenjar endokrinnya juga belum bertumbuh gitu. Mereka masih kekurangan produksi kelenjar endokrin yang penting untuk mendukung reaksi fisiologis terhadap stres. Yang kedua, faktor belajar. Metode belajar yang dapat menunjang perkembangan emosi anak usia dini itu ada yang namanya trial and error, di mana anak ini mengekspresikan emosi secara coba-coba melalui beberapa macam perilaku dan memilih yang memberikan pemuasan terbesar untuk si anak dan mengeliminasi perilaku yang memberikan sedikit kepuasan atau tidak sama sekali. Yang kedua, meniru. Anak belajar mengenal emosi dengan cara meniru yang akan mempengaruhi rangsangan yang dirasakannya dan aspek reaksinya terhadap emosi atau situasi tertentu. Jadi si anak ini mengamati apa aja hal yang bisa membangkitkan emosi tertentu pada orang lain dan akan bereaksi dengan cara yang sama dengan orang yang diamati. Jadi anak kecil tuh pinter banget meniru orang dewasa ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi. Sama halnya dengan meniru, namun bedanya dalam aspek bahwa anak hanya meniru orang yang dikaguminya. Biasanya orang ini adalah orang yang mempunyai ikatan kuat dengan anak, sehingga keinginan untuk anak untuk meniru kepada orang tersebut akan lebih kuat daripada meniru sembarang orang. Misal dia akan meniru orang tuanya, terutama ibu ya, yang paling dekat dengan si anak. Yang keempat, mengkondisi. Kondisi ini berarti bahwa anak mengasosiasikan objek dan situasi yang awalnya gagal memancing reaksi emosional darinya. Jadi pengkondisian terjadi dengan mudah pada anak usia dini karena pada saat itu anak belum mampu menalar situasi, kurangnya pengalaman untuk bersikap kritis dan tidak menyadari jika reaksi mereka tidak rasional. Jadi usia dini itu cenderung lebih nurut gitu. Yang kelima, berlatih. Jadi anak berlatih mengelola emosi dengan bimbingan orang tua, orang dewasa gitu ya, yang mengajarkan cara bereaksi yang tepat jika emosinya terpancing. Anak akan berlatih untuk memberikan reaksi kepada rangsangan yang memberikan emosi menyenangkan dan juga mengendalikan emosi ketika mendapatkan rangsangan yang enggak menyenangkan. Itu tadi pembahasan kita tentang periode masa anak dilihat dari perkembangan kognitif, bicara, dan juga emosi. Itu tadi pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa nih komen di kolom komentar terkait dengan kehadiran teman-teman. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.